gereja tutup, setiap minggu bangku-bangku gereja kosong. Kamu khawatir? Takut? Apa yang kamu takutkan kalau gereja tutup dan kursi-kursi nggak berpenghuni? Takut gereja kehilangan anggota jemaat? Takut orang-orang Kristen ini menghilang? Jangan takut, itu pesannya. Jangan takut. Ia selalu katakan itu berulang-ulang dalam firman-Nya. Karena ia tahu kalau anak-anaknya itu sering dipenuhi ketakutan. Takut ini, takut itu. Perkembangan gereja dan Injil itu nggak ditentukan oleh seberapa penuh kursi-kursi gereja itu di hari Minggu. Justru ia mengutus jemaatnya untuk pergi ke tengah-tengah dunia ini untuk menjadi saksinya. Ingat kan? Apalagi kita semua tahu kalau gereja itu yang paling penting bukan bicara soal bangunan, tapi orang-orang percaya yang adalah tubuh Kristus, gerejanya. Kita juga tahu kalau iman dan kerohanian itu yang paling penting bukan bicara soal kehadiran rutin dan keaktifan bergereja. Memang Tuhan mau kita umatnya beribadah di gereja, tapi di kondisi pandemik yang sangat beresiko untuk berkumpulnya orang dalam jumlah banyak, sangat dianjurkan untuk setiap orang percaya dapat beribadah di rumah aja, yaitu melalui online. Ini untuk sementara kok. Dan mungkin ini saatnya bagi orang-orang percaya keluar dari ruangan gereja dan membawa firman itu ke rumah-rumah mereka, ke keluarga mereka, ke saudara-saudara mereka, ke teman-teman mereka. Bukankah sekarang firman Tuhan gak lagi hanya bergema dalam gedung gereja, tapi juga di rumah-rumah? Khotbah minggu gak lagi hanya didengar oleh segelintir anggota jemaat, tapi udah menembus batas-batas tembok, wilayah, bahkan negara. Sudah gak ada lagi batas-batas untuk mendengarkan sabdanya, karena udah tersebar secara online kemana-mana. Siapa aja, kapan aja, dan di mana aja, semua bisa mendengarkan firman-Nya dan suara-suara pujian itu. Luar biasa kan? Oh ya, ada sih yang bilang hamba Tuhan itu khawatir kalau gereja lama tutup karena pemasukan gereja jadi berkurang, takut kehilangan uang persembahan. Harap berita itu hoax aja sih, karena semua hamba, apalagi ini hambanya Tuhan, pasti ngerti kok kalau hidupnya itu nggak bergantung pada persembahan jemaat. Karena semua hamba Tuhan itu tahu persis kalau hidupnya itu dipelihara penuh oleh sang kepala gereja. Seperti Tuhan yang memelihara Elia di tengah-tengah bencana dan krisis yang dialami orang Israel saat itu. Pemeliharanya nggak berubah, tetap sempurna bagi hamba-hambanya. Masa ini sebenarnya juga kesempatan bagus untuk ngajar jemaat, menolong mereka untuk semakin dewasa. Bahwa persembahan itu nggak ditentukan dari bergereja atau enggak dibatasi oleh ibadah tatap muka dan bangunan gereja. Ibadah online pun seharusnya nggak menjadi penghalang bagi jemaat untuk tetap memberi. Karena kebaikan serta berkat Tuhan yang nggak habis-habisnya itu seharusnya menjadi ucapan syukur yang diekspresikan melalui persembahan. Entah itu ibadah tatap muka atau online, ya tetap memberi. Ada juga yang takut jemaat gak bergereja, gak ngikutin ibadah online, dan akhirnya ninggalin Tuhan. Kecemasan yang bisa dimengerti sih. Tapi sebenarnya nih, rajin ke gereja dan ibadah pun gak menjamin orang itu sungguh-sungguh anak Tuhan kan? Kita ngerti kok istilah Kristen KTP, Kristen yang belum lahir baru. Di masa pandemik ini, Tuhan sesuai dengan janjinya akan memelihara gerejanya yang adalah tubuhnya sendiri. Ia akan memelihara milik kepunyaannya. Jangan-jangan nih, pandemik ini juga menjadi masa penampian. Entar akan kelihatan mana yang domba, mana yang kambing, mana yang gandum, mana yang ilalang. Mungkin di masa pandemik ini, mereka-mereka yang tergolong kambing dan ilalang akan dikeluarkan dari kumpulan umatnya. Waspada deh, waspada. Jadi saat nggak bisa ke gereja dan ibadah seperti dulu lagi, pakai saat ini untuk pergi dan menjadi saksinya, menjadi bagian untuk membawa firman itu menyebar seluas-luasnya. Pakai saat ini untuk menguatkan iman dan mendewasakan kerohanian. Dan pada saatnya nanti, saat ia mengumpulkan kembali umatnya datang ke gereja, biarlah kita yang menjadi bagian dari umat tebusannya dengan sukacita datang ke rumah Tuhan. Bersama dengan saudara seiman merayakan kebaikan dan pemeliharaannya, menyaksikan kemurahannya, dan terus memuliakan namanya.